Surya Paloh nyatakan siap mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Prabowo dipastikan tidak akan mundur sebagai Menhan setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Gibran temui Ma'ruf Amin minta bimbingan dan juga petuah. 2 prajurit TNI tersambar petir saat hujan deras, 1 orang tewas. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami berdua dapat menyapa kembali pemirsa Simpo TV dalam Menyapa Pagi edisi hari ini nih Ari. Benar sekali, senang sekali karena ini merupakan siaran perdana saya bersama Sally. Wow, luar biasa sekali juga saya bisa siaran perdana juga dengan punggawa Simpo editorial nih pemirsa. Ini berubah suasana, Yes. pengen juga nih siaran pagi-pagi dengan penuh semangat menyapa para Betul. pemirsa Simpo TV tentunya. Kalau pemirsa bisa melihat kalau sebelum-sebelumnya saya sama Wira, sekarang saya sama Arif nih, senang banget nih pastinya. Gantian dong Iya ya. dong. Oke. Dan tentunya pagi hari ini kita akan banyak memberikan informasi terutama terkait dengan politik. Ini karena memang dinamika politik pasca penetapan presiden ini memang cukup menarik untuk dibahas. Sally. Betul sekali Arif, yang sebelumnya juga beberapa waktu lalu Prabowo mengunjungi kantor DPP PKB. Sekarang juga ada Partai Nasdem yang mengunjungi Prabowo Subianto di kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Benar sekali, dan ada hal yang menarik ini meskipun memang sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, namun Prabowo Subianto menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Betul sekali Arif, karena memang untuk penetapan sendiri dari presiden dan wakil presiden itu pada bulan Oktober 2024. Dan pastinya Prabowo masih mau menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Bentar sekali, apalagi di masa akhir masa jabatannya ingin memberikan yang terbaik tentunya untuk Kementerian Pertahanan. Betul, tadi selain juga ada Prabowo, ini juga ada Gibran yang ternyata mengunjungi Ma'ruf Amin untuk meminta petuah nih Arif. Ingin minta Yes, kisi-kisi nih karena sama wakil presiden kan ya. Dan yang terakhir ini ada berita yang cukup memprihatinkan di mana ada 2 TNI yang tersambar petir. Ya, betul sekali, ini juga himbauan juga ya kepada masyarakat, jikalau memang ada hujan bisa berhenti sejenak ya Arif ya, biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini yang tidak kita inginkan. Benar sekali, dan selain keempat informasi tadi kita juga memiliki informasi menarik lainnya. Betul. Pastinya tetap bersama kami di Menyapa Pagi dengan saya Sally Sregar Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Sally dan juga pemirsa, ini berita pertama masih terkait dengan situasi politik pasca kemarin penetapan presiden terpilih oleh KPU, di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan silaturahmi Paloh ke kediaman Prabowo ini juga turut didampingi pejabat teras Partai Nasdem. Usai Prabowo Subianto resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan Surya Paloh di kediaman Prabowo ini merupakan sebagai bentuk silaturahminya atas kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto ke Nasdem Tower pada beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Paloh tiba di Kertanegara dengan didampingi jajaran elit Partai Nasdem, yakni seperti Hermawi Taslim, Ahmad Saroni, Saan Mustafa, dan Victor Laiskodat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Wow, kalau melihat bagaimana situasi politik saat ini memang cukup menarik, di mana kemarin mungkin sempat menjadi rival, namun saat ini mulai mencair dan mulai melakukan pertemuan. Dan ini pastinya masyarakat ikut senang ya, Arif, karena melihat para elit politik bisa kembali damai lagi, cair lagi setelah dari Pilpres 2024. Benar sekali, apalagi ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan akan bekerja sama dengan pemerintahan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan Surya Paloh mengaku sudah berpikir panjang dengan keputusannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah jajaran elit Nasdem di kediamannya Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran demi bangsa Indonesia.
Paloh mengaku bahwa dirinya sudah berpikir panjang sebelum memutuskan kerjasama tersebut. Menurutnya, kontemplasi telah ia lakukan dengan didasari kejujuran hati dan rasionalitas. Dirinya menyatakan siap untuk mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dengan hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Tapi lebih baik. Ini adalah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan antara kami berdua ini bukan mengenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal kesempatan, kepercayaan, kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Memang inilah politik, Sally. Yes. Kalau dalam politik memang tidak ada yang namanya kawan abadi ataupun lawan abadi, tapi yang ada memang sama-sama mencair. Betul sekali, Kak. Karena melihat juga Prabowo yang terbuka ya untuk dengan partai-partai di luar koalisi untuk gabung. Ini sangat senang sekali kita sebagai masyarakat mendengarnya ya, Arif ya. Seperti ini Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa koalisi Indonesia Maju sepakat dengan Partai Nasdem untuk melakukan kerjasama dalam membangun bangsa Indonesia. Menurutnya kerjasama antar kedua belah pihak nantinya akan menjadi kekuatan besar dalam membangun Indonesia. Dapat kehormatan dikunjungi, didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sahabat saya, Saudara Surya Paloh, dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem. Kita sebenarnya sahabat lama. Jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik, tapi saya sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Surya Paloh termasuk salah satu paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intens antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif hingga hari ini. Tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk besar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk
bekerja untuk rakyat, beri suatu pemerintah kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Kalau kita melihat pada Pilpres kemarin memang Nasdem ini berada di barisan 01 yaitu mendukung Anies dan juga Imin. Yes. Namun setelah pasca penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih, kini mulai nampak adanya pergeseran dan juga mulai meluluh, mencair Betul. hingga akhirnya ada tanda-tanda untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Dan pastinya melihat keluguan dari Partai Nasdem untuk menerima kalau bahwasanya kalau Prabowo dan Gibran ini terpilih menjadi presiden, ini luar biasa sekali ya, mencontohkan hal yang baik untuk pemirsa di luar sana. Benar, sikap kenegarawanan. Yes, betul sekali. Dan ini juga sikap kenegarawanan juga ditunjukkan oleh Prabowo Subianto yang meskipun memang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih, namun Prabowo Subianto ini memastikan bahwa akan terus menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh KPU. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menegaskan Prabowo tidak akan mundur sebagai Menteri Pertahanan hingga masa tugasnya selesai. Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan saat ini hingga masa jabatannya selesai. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko usai mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menerima dukungan Partai Nasdem Kamis malam. Dasko menjelaskan Prabowo akan menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan itu dipastikan sudah melalui proses diskusi bersama. Prabowo akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, posisi Menhan dapat mempermudah dalam berkoordinasi dengan koleganya dalam kabinet. Ya, saya pikir dan hasil diskusi sebagai Menteri Pertahanan akan mengerjakan tugasnya sampai selesai dan akan lebih mudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat kolega menteri dalam hal koordinasi di bidang-bidang yang ada. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif, kalau melihat memang untuk penetapan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu di bulan Oktober ya 2024 dan pastinya untuk pelantikannya. Yes, dan pastinya Prabowo juga masih ingin melanjutkan sebagai Menteri Pertahanan ya. Masih ada beberapa bulan yang tersisa. Yes. Mudah-mudahan ini dimaksimalkan oleh Pak Prabowo untuk mengabdi kepada nusa dan juga bangsa sebelum nantinya akan dilantik sebagai presiden ya. Dan tadi kalau memang kemarin kita sudah tahu ada pertemuan antara PKB terlebih dahulu dan kemarin juga baru saja pertemuan antara Surya Paloh dan juga Pak Prabowo. Dan ini ada pernyataan dari Sufmi Dasko yang menyatakan bahwa partai pendukung Prabowo Gibran rencananya akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ya baik, acara syukuran itu akan digelar pada bulan Mei mendatang. Dalam acara Koalisi Indonesia Maju itu, PKB dan Nasdem dipastikan akan turut hadir. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa partai pendukung Prabowo Gibran akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan di Pilpres 2024. Dasko menyebut syukuran itu akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024. Menurut Dasko, partai seperti PKB dan Nasdem akan diundang dalam pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan Dasko usai Nasdem menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran setelah sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dasko juga menambahkan bahwa terkait siapa saja partai yang diajak bergabung ke pemerintahan itu tergantung Prabowo Subianto. Pasalnya, partai di Koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, termasuk soal pembagian kursi dalam kabinet. Ada nggak sih Bang? Kita akan ada agenda pertemuan bersama itu nanti pada bulan Mei, sekaligus syukuran bersama atas telah selesainya pemilihan presiden demikian. Belum tahu perkembangan yang lain, tapi kemarin itu sudah kita seperti rekan-rekan wartawan semua tahu, kita sudah adakan pertemuan dan sudah sepakat kerjasama dengan PKB dan tadi dengan Nasdem demikian. Bang, itu kan juga Pak Surya Paloh juga tadi emang udah menyatakan bahwa akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi untuk koalisi Indonesia Maju sendiri itu ada resistance nggak sih Pak untuk kehadiran? Teman-teman di koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden terpilih dalam menambah teman koalisi baru.
Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wah, Arif, ini pertanda apakah nih PKB dan Nasdem akan hadir dalam acara tersebut? Mungkin memang karena pertemuan-pertemuan sebelumnya ini menunjukkan sinyal-sinyal untuk mendekat kembali. Wow, dan pastinya kita menunggu juga ya siapakah yang nantinya dipilih menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran di Benar. 2024 hingga 2029. Kalau kita melihat sebelumnya memang PKB ini juga berada di barisan Prabowo sebelumnya di awal-awal, betul. namun kemudian memutuskan untuk menjadi wakil dari Anies, namun saat ini merapat kembali. Dia inilah bagaimana uniknya politik, bagaimana dinamika politik yang begitu menarik untuk Betul. kita simak. Dan pastinya, Arif, kita juga menunggu apapun yang menjadi keputusan Prabowo Gibran nantinya, kita pastinya sebagai masyarakat Indonesia mendukung penuh ya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Benar, dan Sally dan juga pemirsa, Yes. kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Menyapa Pagi bersama kami berdua. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi. Simpo TV. Dan berita selanjutnya, ini segmen kedua juga masih dipenuhi dengan berita-berita Betul politik sekali. pasca penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Betul sekali. Seperti di berita selanjutnya nih, Arif, ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menitipkan 8 agenda perubahan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Dan hal itu diungkapkan Caimin usai melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di kantor DPP PKB Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Dalam pertemuannya, Caimin menitipkan 8 agenda perubahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Caimin tak merinci terkait apa saja 8 agenda perubahan tersebut. Namun Caimin berharap 8 agenda yang disampaikan dapat menjadi bahan perjuangan Prabowo Subianto. Menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Aduh, Caimin udah nitip-nitip Iya aja nih, nih. betul sekali. Pastinya apapun titipan dari Caimin kepada Prabowo ini pastinya juga membangun Indonesia lebih baik lagi ya, Arif ya. Intinya semuanya demi kebaikan Indonesia, kita dukung. Yes, betul sekali. Seperti ini juga ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Wapres Ma'ruf Amin di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat. Dan Gibran mengaku meminta bimbingan serta petuah dari Ma'ruf Amin. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambangi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 40 menit. Dalam kedatangannya, Gibran disambut langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Keduanya berbincang berbagai hal terkait pengelolaan bangsa dan negara. Selain itu, Gibran meminta bimbingan dan petuah dari Wapres Ma'ruf Amin. Gibran juga menyebut bahwa Ma'ruf Amin menekankan pentingnya program keberlanjutan dalam pemerintahan. Kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Ya, jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa
sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya, lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, senang sekali ya Arief kalau melihat wakil presiden terpilih dan wakil presiden Indonesia bertemu untuk memberikan sharing-sharing pengalaman nih. Bagi-bagi tips, bagi-bagi pengalaman, ini kan dari yang senior kepada yang junior. Oh, betul sekali. Oke Arief, ada apa lagi nih Arief? Tapi ini juga ada pesan-pesan dari presiden kita saat ini bahwa usai penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih oleh KPU RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada Prabowo Gibran untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Meski mengaku tak membentuk tim transisi, namun Presiden Jokowi mengaku akan membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik. Presiden Joko Widodo meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Hal tersebut disampaikan presiden menanggapi hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum terkait presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden tahun 2024. Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Jokowi menegaskan bahwa ia dan jajarannya tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan. Sebab pemerintahan saat ini hanya membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik. Diketahui KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Penetapan Prabowo Gibran sendiri dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dengan penetapan tersebut, Prabowo Gibran selanjutnya akan menjalani pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pak Jokowi, Pak Presiden ini memang sudah memesankan untuk segera nih cepat-cepat nih untuk mempersiapkan karena memang diharapkan nantinya setelah dilantik langsung bekerja. Betul, senang juga kalau melihat ternyata Pak Jokowi juga mau ikut serta ya membantu Pak Prabowo yang nantinya menjadi Presiden Indonesia di periode 2024-2029. Apalagi pada saat masa peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo diharapkan ini memang cepat ininya transisinya dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tuh, tak hanya itu Arief, ini juga ada penetapan Prabowo Gibran jadi Presiden dan Wapres terpilih. Pada Pilpres 2024 pastinya disambut hangat oleh para pendukungnya. Namun gimana nih tanggapan dari masyarakat kepada Prabowo Gibran setelah ditetapkan sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih? Kalau aku sendiri sih jujur ya merasa senang aja sih karena mungkin ini juga bagian dari pilihan masyarakat juga gitu. Dan banyak juga yang telah memilih Bapak Prabowo dan juga Gibran gitu. Ya aku sebagai warga negara gitu ya merasa senang aja sih kayak gitu Kak. Kalau aku pribadi berharap untuk presiden kedepannya nanti mungkin bisa membawa Indonesia jadi lebih baik lagi aja gitu. Berharap kedepannya bisa
ada pemerataan lapangan kerja gitu supaya kita sebagai orang yang masih muda-muda gitu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi gitu dan mudah. Iya. Nantinya mungkin di bawah pemerintahan Prabowo dan Gibran mungkin akan dilebih baikin lagi lah untuk pemerintahan, apalagi untuk rakyat, lebih dipantau lagi rakyat dengan program-programnya, tolong dijalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Prabowo Gibran. Sangat ramai dan benar-benar mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Pemerintahan Prabowo Gibran untuk kabinet sendiri tolong dipantau aja dan dilihat, apalagi yang melihat masyarakat seluruh Indonesia, dan program-program tolong dijalankan juga. Wow, senang sekali ya Arif kalau melihat masyarakat juga ikut senang. Ikut melihat antusias. Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Mengingat ini memang Presiden Prabowo dan juga Gibran ini memang dipilih langsung oleh masyarakat, dan ini memang hasil pilihan masyarakat. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh KPU, jadi masyarakat semuanya juga sudah merasa Dan senang. pastinya saya dan Arif juga ikut senang ya, karena Prabowo dan Gibran semoga nantinya bisa menjadi pemimpin yang menaungi masyarakat Indonesia. Amin, amin, amin. Dan ini kita ke informasi lainnya, tapi masih terkait dengan politik. Saat ini memang Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa isu pembicaraan pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Muhammad Ali dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara beberapa hari lalu. Pembicaraan Muhammad Ali terkait dengan rencana pencalonannya di Pilkada Sulawesi Selatan. Dan Gerindra dipastikan akan mendukung penuh pencalonan Muhammad Ali. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Muhammad Ali menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada beberapa waktu lalu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas rencana Waketum Nasdem Muhammad Ali yang ingin maju di Pilkada Sulawesi Tengah. Terkait dengan dukungan, Muzani mengatakan Partai Gerindra telah memutuskan untuk mendukung penuh Muhammad Ali sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Muhammad Ali akan maju menjadi calon gubernur Sulawesi Tengah dan Partai Gerindra mendukung. Beberapa tempat dibicarakan bagaimana pilkada itu adalah bagian dari upaya kita untuk juga menyatukan kekuatan nasional. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Waduh, udah makin mesra nih nampaknya ya, antara Prabowo Subianto dengan Partai Nasdem ya. Betul sekali, diharapkan pastinya apapun itu bisa dicontohkan oleh partai-partai lainnya untuk selalu damai, adem, dan pastinya mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi presiden terpilih ya. Dan tentunya kita berharap, memang kemarin mungkin pasca ketika pemilihan presiden sempat panas-panas, namun kali ini memang sudah ditetapkan, sudah selesai sebuah prosesnya. Jadi ini tahapnya untuk rekonsiliasi, untuk mengademkan kembali situasi politik yang sempat memanas. Betul sekali, seperti ini juga Prabowo Subianto yang juga menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-87 dari istri Wismoyo Aris Munandar, yakni Siti Harjanti. Dan dalam acara tersebut Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Siti Harjanti yang merupakan ibu asuh bagi para prajurit TNI semasa Prabowo di Angkatan Darat. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-87 Siti Harjanti yang digelar di Gedung Pewayangan Jakarta Timur pada 25 April 2024. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Putri Presiden kedua RI Titik Soeharto, Wiranto, hingga Hendro Priyono. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Siti Harjanti yang merupakan ibu asuh para prajurit TNI semasa dirinya di Angkatan Darat. Saya ucapkan selamat ulang tahun, Bu Wismoyo. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada kami. Kami adalah anak-anak ibu. Kami di sini saya kira banyak anak didik Pak Wismoyo, dibesarkan. Saya kira saya berkiprah, saya melaksanakan pengabdian saya banyak sekali dipengaruhi oleh binaan dan leadership kepemimpinan yang diberi oleh Pak Wismoyo dan Ibu Wismoyo. Karena saya masuk
di Kopassus sebagai letnan, dan beliau menjadi komandan grup saya, dan beliau saya merasa sebagai orang yang membesarkan saya. Banyak ajaran-ajaran beliau saya pegang sampai sekarang. Mungkin itulah dengan gemblengan dan dengan ajaran beliau, itulah yang membawa saya akhirnya sampai mendapat kepercayaan besar, menerima mandat dari rakyat Indonesia. Yang saya terkesan beliau adalah jiwanya yang bersih, yang ikhlas, jiwa prajurit yang lurus, yang jujur, dan banyak sekali yang beliau ajarkan kepada saya, juga diberi contoh oleh Ibu, yang saya pegang terus sampai sekarang. Hal lain, beliau ajarkan selalu untuk berpikir yang baik, berbuat, bertutur kata yang baik. Ajaran beliau harus selalu berpikir positif. Kedua, harus gembira. Ajaran beliau orang berani itu gembira. Itu saya pegang terus. Kemudian yang ditanamkan juga kepada adalah nilai agamis beliau. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan selama berkarir dirinya banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan Wismoyo. Bahkan ajaran Wismoyo pun sampai saat ini masih dipegang oleh Prabowo. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Harjanti. Mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya. Betul, dan pastinya bisa menjadi tadi ya ibu dari prajurit TNI. Senang sekali mendengarnya. Kalau kita melihat tadi bagaimana kedekatan antara Pak Prabowo dengan Ibu Harjanti ini mungkin mengingat masa-masa lalu di mana Bu Harjanti ini keibuan sekali bahkan kepada para prajurit. Betul, jadi mungkin prajurit TNI merasakan rasanya kasih sayang seorang ibu mungkin ya Arif. Karena ya. mungkin ketika bertugas itu Yes. kan jauh dari keluarga, tapi ada Ibu Harjanti nih yang Betul. menggantikan peran keluarga bagi para prajurit. Luar biasa Oke, sekali. Arif. Sehat selalu Ibu. Oke Arif, tapi kita akan jeda sejenak ya Arif. Pastinya kita akan memberikan berita-berita yang hangat lagi ya untuk pemirsa Sinpo TV. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan berita selanjutnya ini kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Muryati Sudipyo, ini founder dari Mustika Ratu. Dan saat kemarin juga Presiden Joko Widodo ini sempat bertakziah ke rumah duka almarhumah Muryati Sudipyo di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2024. Dan Presiden turut melaksanakan sholat jenazah hingga menyempatkan untuk berbincang dengan perwakilan keluarga dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kepala negara tiba di rumah duka sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah duka, Presiden Jokowi langsung disambut oleh Joko Ramiaji yang merupakan putra pertama Muryati Sudipyo. Selain itu juga tampak Putri Kuswisnu Wardani dan Dewi Nurhandayani. Saat melayat, Presiden Jokowi turut melaksanakan sholat jenazah yang dipimpin oleh Ustadz Ali Limau. Presiden juga sempat berbincang-bincang dengan perwakilan keluarga dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Untuk diketahui, mendiang Muryati Sudipyo meninggal dunia dalam usia 96 tahun pada Rabu pukul 1 dini hari. Pendiri perusahaan Mustika Ratu sekaligus pendiri Yayasan Putri Indonesia tersebut lahir pada tanggal 5 Januari 1928 di Surakarta, Jawa Tengah. Jenazah Muryati Sudipyo dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Tapos, Bogor, Jawa Barat. Upacara pemakaman juga dilaksanakan secara militer.
Turut mendampingi Presiden dalam takziah tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratino dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah pendiri Mustika Ratu BRA Muryati Sudipyo dimakamkan di pemakaman keluarga Astono Giri Asri, Citapen, Bogor, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara militer dengan Inspektur Upacara anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarta Danu Subroto. Sejumlah prajurit TNI mengusung jenazah pendiri kosmetik Mustika Ratu Muryati Sudipyo. Begitu tiba di komplek pemakaman keluarga Astana Giri Asri di kawasan Citapen, Ciawi, Bogor pada Rabu sore. Jenazah almarhumah mantan Wakil Ketua MPR pada 2004 hingga 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini langsung dilakukan prosesi pemakaman di area Taman Pembibitan Ona Tradisional Mustika Ratu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan cara militer karena Muryati merupakan salah satu tokoh penerima bintang Mahaputra. Sementara itu pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan warga dan bangsa Indonesia. Salah satunya usaha tim medis yang terus-menerus memberi pengobatan terbaik. Jadi seperti kita tahu usia almarhumah sudah 96 tahun dan memang sekitar mungkin 2 tahun terakhir itu sering mengalami infeksi yang sebenarnya kalau orang muda biasa saja seperti mah ya, atau saluran kemih, tetapi bagi orang seusia beliau cukup serius. Jadi ya kalau ditanya penyakitnya apa, ya penyakit sepuh sebenarnya. Kami memang berusaha mungkin sedikit agak egois ya. Dokter katakan kalau mau punya awet-awet jangan terlalu sering dibawa keluar atau ketemu dengan orang banyak, dan itu yang kami lakukan sehingga kami keluarga kami sendiri itu bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan almarhumah, sehingga di akhir hayatnya kami juga anak cucu-cicit semua kumpul bersama. Anak kedua almarhumah Muryati Sudipyo, Putrikus Wisnuwardani, mengungkapkan bahwa ibunya memang sudah lama menderita sakit sepuh. Namun dalam perjalanan hidupnya, Muryati selalu memberikan semangat dalam berusaha. Hingga pada akhirnya Muryati Sudipyo meninggal dunia di usia 96 tahun. Dari Bogor, Tim Simpo TV melaporkan. Sekali lagi kami keluarga besar Simpo TV mengucapkan bela sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya salah satu putri terbaik bangsa, Betul. Ibu Muryati Sudipyo. Dan kalau kita melihat mengenang kembali bagaimana jasa-jasa beliau, ini juga salah satu merupakan founder dari Yayasan Putri Indonesia. Oh ya, betul sekali, dan pastinya kita juga mengucapkan untuk para keluarga ya untuk sabar dan tabah untuk menghadapi ini semua. Baik, dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ini ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan isu keamanan adalah bagian penting bagi para negara ASEAN. Landscape keamanan kawasan dan juga global harus menjadi perhatian ASEAN agar dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat menjadi lead speaker dalam forum ASEAN di Hanoi, Vietnam. Oleh karena itu di dalam pidato saya sampaikan beberapa pemikiran mengenai bagaimana ASEAN dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Pertama, ASEAN harus terus memerankan kepemimpinannya dalam pengembangan arsitektur dan kerjasama di Indo-Pasifik. Saya tekankan mengenai pentingnya ASEAN yang kuat dan bersatu, ASEAN yang relevan, ASEAN yang matters dan berperan sentral di kawasan. ASEAN yang dapat merespons berbagai tantangan di kawasan dengan sigap. Secara jelas saya sampaikan, ASEAN harus memastikan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai, terbuka dan inklusif, yang mengedepankan dialog dan kolaborasi konkret dengan pendekatan win-win dan bukan pendekatan zero-sum, serta penghormatan dan implementasi hukum internasional dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, pengarusutamaan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam seluruh mekanisme ASEAN menjadi sangat penting. Sebagaimana terefleksi pada keketuaan Indonesia tahun lalu. Tahun lalu, teman-teman ingat kita menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum dan penguatan hubungan dengan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rim Association atau IORA. Sally, kalau ngomongin Ibu Retno Marsudi ini emang nggak ada habisnya ya. Betul. Begitu membanggakan Indonesia.
Betul sekali Arif, karena melihat Ibu Retno yang sangat berjuang untuk Indonesia ini juga menginspirasi saya sebagai wanita juga nih. Mudah-mudahan nanti Sally the next Menteri Luar Negeri Aduh, Indonesia. amin. Oke Arif, selanjutnya ada berita apa nih? Ini berita yang agak kurang menyenangkan ya. Karena memang harga bawang melonjak di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor setelah perayaan Lebaran 2024. Saat ini harga bawang tembus di kisaran Rp60.000 per kilogramnya dan kenaikan harga juga terjadi pada jenis bawang lainnya. Usai libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, harga berbagai jenis bawang di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan yang cukup drastis. Harga komoditas ini sudah mengalami kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir. Harga bawang merah yang biasa dijual Rp30.000 per kilogramnya kini tembus di harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain itu, jenis bawang bombay juga naik di harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih juga mengalami kenaikan. Dari semula di kisaran Rp35.000, kini naik menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Warga mengaku keberatan dengan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok tersebut. Naiknya harga bawang ini, pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Dari yang biasanya membeli setengah kilo, kini hanya membeli 1 ons saja. Bawang lagi ngalamin kenaikan? Iya, lagi naik. Setelah ada kenaikan, belinya dikurangin apa gimana? Kurangin, biasa setengah kilo jadi seperempat. Biasa suka bikin bawang goreng, jadi enggak lah sekarang gitu. Jadi jarang masak lah. Terus keberatan nggak Bu? Ya iyalah keberatan, soalnya ibu rumah tangga banyak keperluannya, bukan bawang aja. Yang ngalami penurunan apa tuh Bu? Cabai sekarang lagi turun. Sayur-sayuran naik juga ya Mang ya? Sayur-sayuran. Ini di bawang putih, bawang bombay agak naik. Untuk bawang putih sendiri sebelumnya berapa kok? Dari kisaran 35 kan 38. Bawang bombay? Bawang bombay yang lumayan dari kisaran 36-an, sekarang ke 40-an harganya. Itu sejak kapan sih kok ngalami kenaikan? Minggu-minggu ini ya, awal minggu ini baru mulai. Kalau bawang merah sendiri? Kalau bawang merah saya nggak jual kebetulan ya Pak. Kalau yang komoditas yang kelihatan hari naik tuh mulai kelihatan dari bawang-bawangan semua naik semua. Sementara menurut sejumlah pedagang di pasar tradisional ini, kenaikan tersebut terjadi sepekan setelah Lebaran hingga saat ini. Sedangkan kenaikan harga bawang disebabkan lantaran stok barang yang semakin menipis. Pedagang menyebut pasca Lebaran daya beli masyarakat menurun. Ya, lagi ada kenaikan. Kalau bawang Brebes 60.000, kalau bawang daerah 50.000. Itu sejak kapan sih Pak Ji ngalami kenaikan harga bawang? Habis Lebaran aja, habis Lebaran. Cabai malah turun ya? Cabai turun. Ini akibat apa sih ngalamin kenaikan ini? Tahu gagal panen itu apa ya Pak? Kurang begitu ini. Barangnya kurang banyak. Terus berdampak Pak Ji dengan penjualan harga bawang? Dampak Pak, jadi pembeli kurang belinya. Dari Kota Bogor, tim Simpo TV melaporkan. Ini berita yang nggak disukai para emak-emak. Betul, jadinya mereka terhambat ya untuk masak ya Arif. Benar sekali, mudah-mudahan deh harga bawang cepat-cepat turun ya. Betul, karena juga pasti masyarakat ingin ya untuk harga bawang apapun itu bahan pangan juga untuk turun. Karena mereka juga resah dengan adanya kenaikan harga ini pasca Lebaran tahun 2024. Apalagi nggak cuma buat emak-emak, tapi untuk anak kos juga ini kayaknya harga sayuran di warteg juga ikut naik nih. Betul, ini juga ada respon dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menegaskan tidak akan ada impor bawang meskipun sudah tembus Rp80.000 per kilogramnya. Dan Zulhas menyampaikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan bawang merah impor yang masuk ke Indonesia. Kementerian Perdagangan dengan tegas menyampaikan pihaknya tidak akan melakukan impor bawang merah meskipun harganya kini tengah naik. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat merespon kenaikan harga bawang merah yang kini melonjak naik hingga Rp80.000 per kilogram. Zulhas menilai Indonesia tak perlu melakukan impor bawang merah sebab Indonesia dapat memproduksi bawang merah secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya kenaikan harga bawang merah diakibatkan bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di sentra produksi Jawa Tengah. Bawang kan banjir kemarin sebentar itu ya sebentil ya. Kalau menghidupkan juga mudah-mudahan udah turun. Mengendalikan harganya. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah. Tapi paling seminggu lagi sudah normal. Katanya ada opsi impor bawang merah. Bawang merah enggak ada impor, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh. Pak HET, HPP. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada. Ya jelas ya. Mau naik nggak naik bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Kalau ada masuk bawang merah di luar kita sikat.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Kita apresiasi langkah dari Pak Menteri Menteri Perdagangan yang tidak melakukan impor meskipun harga bawang saat ini memang tengah naik. Tapi kita berharap juga harga barang cepat turun. Betul sekali Arif, karena masyarakat juga menginginkan bahwa harga bahan pangan di pasar dapat turun. Pasca Lebaran 2024, pastinya mereka juga ingin masak-masak kembali Arif Ingin ya. masak-masak kembali karena masaknya nggak cuma saat Lebaran, saat ini juga pengen masak, apalagi anak kos yang mungkin akibat bawang merah naik, harga-harga warteg, sayur-sayur warteg juga ikut naik. Yang pasti kita berharap apapun kebijakan dari pemerintah dapat memberikan masyarakat respon yang baik ya dari masyarakat ya Arif. Amin. Dan kita masih punya informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya, terima kasih pemirsa Sinpo TV yang masih setia menemani kita di Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan berita selanjutnya ini ada berita yang cukup mengejutkan, di mana ada selebgram yang sempat viral dulu dengan goyangan Papi Chulo. Dan tiba-tiba ini ada kabar bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan meringkus selebgram Chandra Rika Cika dan 5 orang lainnya atas kasus penyalahgunaan narkoba di kawasan Hotel Kuningan pada Senin malam. Penyalahgunaan narkotika jenis ganja ini, para tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan penangkapan selebgram Chandrika Cika dan 5 orang lainnya oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap di salah satu hotel di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Cika dan 5 temannya terbukti mengonsumsi ganja berbentuk cairan yang merupakan rokok elektrik atau yang akrab dikenal liquid. Wakil Ketua Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan AKP Reska Anugras mengatakan ada 6 orang yang ditangkap pada gelaran operasi ini, yakni inisial CK, AT, MJ, Amu, BB, dan HJ yang masing-masing berusia 20-an dan saling akrab. 2 diantaranya adalah pegiat sosial media dan atlet klub e-sport di tanah air. Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah rokok elektrik jenis Spots Vape yang mengandung cairan narkotika jenis ganja. Akibat perbuatan yang dilakukan, Cika dan 5 temannya terancam mendekam di penjara selama 4 tahun. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya rehabilitasi terhadap pelaku. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Memang mengejutkan sekali ya, Arif, melihat adanya selebgram yang ternyata menggunakan narkoba. Jangan dicontoh. Yes, betul sekali. Dan berita selanjutnya ini juga jangan dicontoh nih. Ada karena apa ini nih, ada sampah bekas alat kontrasepsi yang berserakan di Taman Kota di Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dan sampah limbah berupa tisu dan alat kontrasepsi itu juga diduga berasal dari tempat prostitusi terselubung di sekitar lokasi. Miris ruang terbuka hijau di Jalan Tubagus Angke Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yang seharusnya menjadi taman hijau sebagai paru-paru kota, kini telah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Limbah tisu bekas pakai serta alat kontrasepsi bekas terlihat berserakan di lokasi. Tentu saja tak hanya merusak estetika dan keindahan kota, sampah kontrasepsi bekas pakai tersebut juga dapat menjadi sumber penyakit. Diduga limbah kondom dan tisu bekas pakai tersebut berasal dari adanya tempat prostitusi terselubung di lokasi. Menurut penuturan Ara, salah satu petugas sumber daya air pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang tiap harinya bertugas membersihkan sampah di kali. Tak hanya di taman, sampah kontrasepsi bekas pakai itu juga dibuang orang tak bertanggung jawab. Tentu saja hal tersebut menjadi perhatian sekaligus evaluasi dari pemerintah Kota Jakarta Barat yang abai dalam menangani persoalan penyakit masyarakat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. 2 berita tadi, yang pertama tadi kena narkoba, yang kedua tadi ada banyak sampah dari sisa alat kontrasepsi yang berserakan di taman, itu jangan dicontoh deh. Betul sekali, dan pastinya ini sangat disayangkan ya Arif, melihat
tempat hijau tadinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, ini jadi tidak bisa karena melihat sampah-sampah yang berserakan di lokasi tersebut. Benar, dan untuk berita selanjutnya ini juga masih terkait dengan kriminal. Betul. Kali ini ada 1 dari 3 pelaku otak dari komplotan curanmor di kawasan Tambora, Jakarta Barat terpaksa ditembak petugas lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dari penyelidikan sementara diketahui hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka gunakan untuk pesta narkoba. RS, RKS, dan BS, 3 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di kawasan Tambora, Jakarta Barat, tak bisa berbuat banyak saat digelandang unit Reskrim Polsek Tambora. Ketiga tersangka ditangkap petugas di lokasi terpisah di kawasan Gambir, Krendang, dan Kalianyar. Pelaku RS usia 28 tahun, 1 dari 3 pelaku yang merupakan otak dari komplotan tersebut, diketahui merupakan residivis yang belum lama keluar dari penjara atas kasus serupa. Saat akan ditangkap di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, yang bersangkutan berusaha melawan petugas dengan mengeluarkan sebilah pedang, hingga polisi terpaksa melumpuhkan pelaku di bagian kaki dengan timah panas. Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka diketahui hasil penjualan sepeda motor curian tersebut mereka gunakan untuk pesta narkoba. Selain itu, ketiga tersangka juga positif mengonsumsi sabu berdasarkan hasil dari tes urin. Meski demikian, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang berperan sebagai penadah dalam komplotan tersebut. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti alat dan hasil kejahatan, di antaranya 37 sepeda motor hasil curian, kunci letter T, sebilah pedang, plat nomor, dan STNK kendaraan yang diduga palsu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan jeratan pasal 363 KUHP, Jungto pasal 2 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana selama 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian bermotor di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan dari pengungkapan ini, polisi mengamankan puluhan sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini berhasil diungkap jajaran unit Reskrim Polsek Tambora di kawasan Jakarta Barat. Pasca dilakukan penggerebekan, barang bukti tersebut kemudian diangkut petugas menggunakan truk ke Mapolsek Tambora untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Tambora Kompol Doni membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat adanya kasus pencurian di wilayahnya. Setelah ditelusuri, akhirnya petugas berhasil mengungkap jaringan curanmor dengan barang bukti 37 motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Diketahui para pelaku melancarkan aksinya di wilayah hukum Jakarta Barat, yakni di kawasan Tambora, Cengkareng, dan Grogol Petamburan. Di sisi lain, salah satu driver ojek online yang sebelumnya kehilangan sepeda motor, Saiful, mengapresiasi keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Dirinya mengaku senang sepeda motornya berhasil ditemukan. Hilangnya di mana ya, Mbak? Di TSS, Pak. TSS. Lagi parkir atau gimana? Duri, Pak. Lagi nedu saya, Pak. Lagi nedu. Motor apa, Bang, yang diambil, Bang? Beat putih, Pak. Beat putih. Lagi narik. Iya, udah istirahat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Ini, Pak. Kini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora, di mana motif dan rincian adanya dugaan keterlibatan sindikat besar dalam jaringan tersebut akan disampaikan pada rilis mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh Polsek Tambora yang tadi sudah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Oke, Arif, kita pastinya juga menghimbau untuk masyarakat agar selalu hati-hati ya, agar peristiwa curanmor ini tidak terjadi lagi, Arif. Dan tentunya waspada karena memang itu tadi kriminal selain karena memang ada niat tapi juga ada kesempatan. Kesempatan, betul sekali. Ini juga berita selanjutnya, Arif, ada 2 orang prajurit TNI tersambar petir saat sedang melintas di Jalan Raya Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu sore kemarin. Dan meski keduanya sempat dilarikan di rumah sakit, namun 1 nyawa prajurit tidak dapat tertolong. Akibat terkena sambaran petir, 2 orang prajurit TNI tergeletak di trotoar jalan di sekitar Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu sore kemarin. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut pun langsung menolong keduanya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kedua korban tersambar petir saat sedang berjalan kaki di trotoar jalan saat cuaca sedang hujan ringan disertai petir. Naas petir yang tak dapat dielak menyambar kedua prajurit TNI ini hingga tergeletak. Diketahui kedua prajurit TNI tersebut adalah Prada ARD, seorang anggota TNI Angkatan Darat, dan Kelasi 1 Perbekalan KLSBEK, DQ, seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawa 1 orang prajurit yakni DQ tak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal dunia.
Sementara itu, ARD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammad Ridwan, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sekali lagi kita mengucapkan turut prihatin, turut Betul. berbelasungkawa atas salah satu korban yang dari tragedi petir ini. Iya, betul sekali, karena memang seperti inilah Arif ya, kita harus waspada juga jikalau memang ada hujan, masyarakat bisa pinggir sebentar untuk meneduh ya, untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena memang berbahaya sekali Arif. Dan sekali Sally dan juga pemirsa Sinpo TV, ini nggak kerasa tadi udah banyak sekali berita yang udah kita tayangkan, udah kita beritakan kepada pemirsa Sinpo TV. Betul, mulai dari berita politik hingga tadi berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di Indonesia. Pokoknya seru banget kalau kita mengawali hari dengan menyapa pagi Sinpo TV. Betul sekali, dan pastinya kami akan kembali lagi di Menyapa Pagi edisi berikutnya. Tetap bersama saya Sally Sregar. Dan saya Arif Rifai. Terima Selalu kasih. ingat, jangan memulai hari tanpa menonton Menyapa Pagi Betul Sinpo TV. sekali. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.